Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni rizqan halala wasi'an mubaraka warzuqni fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa a'adalaina min barakatihi wa karamatihi wa anwarihi wa asrarihi wa akhlaqihi fidarain amin ya rabbal alamin. Faslun utawi iki iku ana fasol suwiji. Arkanul imani utawi pira-pira rukune iman iku sittatun ana 6. Antuk mina rupane yento percaya sapa sira billahi kelawan Allah wa malaikatihi lan pira-pira malaikate Allah wa kutubihi lan pira-pira kitabe Allah wa rusulihi lan pira-pira utusane Allah wa bil yaumi lan kelawan dina al akhiri kang akhir wa bil qadari lan kelawan pesten khairihi rupane baguse qadar wa syarrihi lan alane qadar minallahi sangking Gusti Allah ta'ala halim maha luhur sapa Allah. Fasal tentang rukun iman. Rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada para malaikatnya Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada para utusan Allah. Yang kelima, iman kepada adanya hari akhir atau hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada takdir atau ketentuan Allah, baik ketentuan yang baik atau ketentuan yang tidak baik. Rukun sebagaimana keterangan yang telah lewat adalah dasar atau pondasi. Sedangkan yang dimaksud dengan iman adalah membenarkan dengan hati terhadap semua yang dibawa
oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar adanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya pondasi keimanan yang kuat harus membenarkan, meyakini terhadap apa saja yang dikhabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan iman itu adanya di hati. Yakin, percaya, kuwi manggone no ati. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Artinya, kita meyakini bahwa Allah itu maujud. Allah itu ada. Allah itu qadim, dahulu tanpa permulaan. Allah itu bakin, langgeng tanpa pungkasan, langgeng yang tiada akhir. Allah itu mukhalifun lil hawadith, berbeda dengan makhluk, tidak sama dengan makhluk. Allah itu mustaghnin an kulli syai' atau qiyamuhu binafsihi, tidak membutuhkan dari segala sesuatu, tapi Allah dibutuhkan oleh segala sesuatu. Allah itu wahidun, maha esa, maha satu, satu zatnya, satu sifatnya, satu pekerjaannya. Allah itu qadirun, maha kuasa. Allah itu muridun, maha berkehendak. Allah itu alimun, maha mengetahui. Allah itu sami'un, maha mendengar. Allah itu basirun, maha melihat. Dan juga Allah itu mutakallimun, maha berfirman. Artinya Allah bersifat sempurna dengan segala kesempurnaan yang ada dan disucikan dari sifat kurang atau sifat tercela. Rukun iman yang kedua adalah iman kepada para malaikat Allah. Artinya kita meyakini bahwa Allah menciptakan makhluk yang bernama malaikat. Mereka terbuat dari nur yang sangat halus. Mereka tidak laki-laki, tidak perempuan, dan juga tidak wandu. La abalahum, tidak berayah, tidak beribu. Mereka makhluk yang selalu membenarkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka makhluk yang tidak makan, tidak minum, tidak nikah, tidak beranak, juga tidak tidur. Seluruh amalnya tidak dicatat karena merekalah yang bertugas mencatat amal.
seluruh amalnya tidak dihisab, karena merekalah yang diberi tugas untuk menghisab amal. Amalnya tidak ditimbang, karena mereka tidak punya amal yang jelek. Dan mereka nanti dikumpulkan bersama para makhluk jin dan manusia, bersama-sama masuk di surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Malaikat itu jumlahnya sangat banyak dan tidak ada yang bisa mengetahui berapa jumlahnya kecuali Allah sendiri yang Maha Tahu. Tapi kita orang Islam diwajibkan mengetahui 10 malaikat beserta tugasnya. Sebagaimana ada sebuah syair yang menjadi pelajaran anak-anak. Tafsilu asyrin minhumu Jibrilu, Mikalu Israfilu Israilu, Mungkar Nakirun Waroki pun wakada, Adidun Malikun Warid Wanuh Tada. Yang pertama malaikat Jibril alaihissalam, yaitu malaikat yang diberi tugas oleh Allah menyampaikan wahyu kepada para utusannya. Ada seorang ulama yang bernama Imam Jalaluddin As-Suyuti, annahu yahduru mautaman yamutu ala wudu'in. Malaikat Jibril ini hadir pada saat kematian orang yang akan meninggal yang masih mempunyai wudu. Malaikat yang wajib diketahui yang kedua bernama Mikail alaihissalam, yaitu malaikat yang diberi tugas mengurus hujan, menata ukuran hujan, laut, sungai-sungai, meratakan rizkinya Allah. Dan juga malaikat Mikail diberi tugas membentuk rupa janin ketika masih di dalam rahim sang ibu. Malaikat yang ketiga malaikat Israfil alaihissalam, yaitu malaikat yang diberi tugas meniup sangkakala, menjaga lauh mahfud, meniup sangkakala. Malaikat ini ketika meniup sangkakala yang pertama, seluruh makhluk Allah akan sirna sebagai tanda terjadinya hari kiamat. Semua makhluk ciptaan Allah akan hancur kecuali arasy-Nya Allah, kursi, para arwah, lauh mahfud, kolam, surga, dan neraka. Ini tidak hancur. Pada tiupan sangkakala yang kedua, Allah membangunkan semua makhluk yang telah tiada. Arwahnya dikembalikan pada jasadnya. Dan hal ini dinamakan Yaumul Ba'as atau hari kebangkitan. Malaikat yang keempat adalah malaikat Israel alaihissalam yang diberi tugas untuk mencabut nyawa para makhluk. Malaikat yang kelima dan keenam adalah malaikat Mungkar dan malaikat Nakir. Keduanya diberi tugas
untuk menanyai si mayit di dalam kuburnya. Malaikat yang ketujuh adalah malaikat Raqib yang diberi tugas mencatat amal kebaikan seorang hamba. Malaikat yang kedelapan, malaikat Atid yang diberi tugas mencatat amal kejelekan seorang hamba. Yang kesembilan adalah malaikat Malik yang diberi tugas menjaga neraka. Dan yang ke-10 malaikat Ridwan alaihissalam yang diberi tugas untuk menjaga surga. Itulah ke-10 malaikat yang wajib diketahui oleh kita umat Islam. Rukun iman yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Artinya kita orang Islam harus beriktikad meyakini bahwa kitab Allah itu adalah dawuh-dawuhnya Allah, kalamullah yang diturunkan kepada para utusannya. Kitab-kitab Allah yang wajib kita ketahui itu ada 4. Yang pertama kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kitab Al-Quranul Karim atau kitab Al-Furqan yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping kitab-kitab 4 itu juga ada suhuf, lembaran-lembaran firman-firman Allah yang tidak tersusun sebagaimana kitab 4 tadi, tapi masih berupa lembaran, sebagaimana diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Syis, dan nabi-nabi yang lainnya. Semua itu harus kita yakini adalah kalamullah, dawuh-dawuhnya Allah yang diturunkan kepada para utusannya. Rukun iman yang keempat adalah iman kepada para utusan Allah. Utusan Allah, sebagian ulama mendawuhkan Allah mengutus para nabi jumlahnya 124.000 nabi. Dari 124.000 nabi yang diangkat menjadi rasul, ada 313 rasul. Dari 313 rasul yang wajib kita ketahui ada 25 rasul. Dimulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi kita yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pelajaran yang mencatat 25 rasul, yaitu kitab Aqidatul Awam. Di sana diterangkan hum Adamun Idrisun Nuhun Huduma Solih wa Ibrahimu kullum muttaba Lutun wa Ismailu Ishaqu kada Yaqubu Yusufu wa Ayyubu tada Syu'aibu Harunu wa Musa wal Yasa Zulkiflida
wudu Sulaimanut taba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Toha Khatimun Da'ghaya Alaihimus salatu wassalamu wa alihim madamatil ayyamu. Itulah 25 nabi yang wajib kita ketahui. Rukun iman yang kelima adalah percaya adanya hari akhir atau hari kiamat, termasuk kejadian-kejadian yang ada ketika hari kiamat. Hancurnya dunia ini, kemudian dikumpulnya makhluk pada padang mahsyar, dihisapnya seluruh amal kita, diberi balasan amal kebaikan dan kejelekan kita, sampai dijadikan dua golongan, satu golongan masuk ke surga dan satu golongan masuk ke neraka. Adapun rukun iman yang terakhir, yang keenam adalah percaya adanya qada dan qadarnya Allah. Ketentuan-ketentuan Allah yang ditentukan Allah sejak zaman azali dinamakan qada, sementara qadar adalah kejadian dari ketentuan itu. Itu harus kita yakini bahwa semua yang terjadi, baik itu hal yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, semua merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakit itu takdir dari Allah, sehat itu juga takdir dari Allah. Kaya itu takdir dari Allah, miskin juga takdir dari Allah. Senangnya hati itu takdir dari Allah, susahnya hati pun juga takdir dari Allah. Semua harus kita yakini bahwa itu kehendak, ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah 6 hal yang menjadi dasar keimanan kita yang disebut dengan rukun iman. Mudah-mudahan menjadi keterangan yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi warduduhu ilayya indah tiyaji ilaihi wala tungsinihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.